Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samaya Desu Azara dengan NIM 7101422143. Nah, di sini saya ingin membawakan berita yang berasal dari negara Korea Selatan. Nah, Korea Selatan telah mencapai pertumbuhan pesat dalam waktu singkat. Korea Selatan memiliki daya saing global di berbagai bidang seperti telepon genggam, semikonduktor, mobil, bahan kimia, dan baja. Beberapa tahun ini, konten budaya seperti musik, game, dan webtoon muncul sebagai industri penting yang mendorong ekonomi Korea Selatan. Hukum konstitusi Korea Selatan menetapkan bahwa hak milik semua warga negara dijamin. Hal ini didasarkan pada sistem ekonomi pasar, menghormati kegiatan ekonomi individu dan perusahaan secara bebas, serta menjamin semua keuntungan dan properti yang diperoleh individu dan perusahaan. Namun, hukum konstitusi tidak menjamin ekonomi pasar kapitalis tanpa batas. Hukum konstitusi menetapkan bahwa jika modal disalahgunakan secara berlebihan dan merugikan orang lain, modal dapat disesuaikan. Ketetapan ini adalah perangkat minimum untuk mengompensasi masalah ekonomi pasar bebas. Nah, gambar di belakang saya ini merupakan dermaga dan lahan ekspor pabrik Ulsan Hyundai Motor. Salah satunya yaitu mobil adalah salah satu barang ekspor perwakilan Korea Selatan. Korea Selatan telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Dunia menyebutnya sebagai keajaiban Sungai Han, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kondisi modal dan sumber daya yang kurang serta fasilitas industri yang hampir hancur karena perang selama 3 tahun dari tahun 1950 sampai tahun 1953. Sejak tahun 1960-an, Korea Selatan telah menetapkan dan melaksanakan rencana pembangunan ekonomi berbasis ekspor. Pada awalnya, sebagian besar ekspor adalah bahan baku atau produk industri ringan yang diproduksi di pabrik berskala kecil. Akan tetapi, sejak tahun 1970-an, pembangunan ekonomi didorong melalui investasi di fasilitas industri, berat, dan kimia sehingga meletakkan dasar untuk ekspor produk industri berat. Sekarang, Korea Selatan memimpin bidang semikonduktor dan layar. Dengan menjadi tuan rumah Olimpiade Seoul 1988, Korea Selatan berkesempatan untuk memasuki ambang batas negara maju secara ekonomi. Media asing menyebut Korea Selatan sebagai 4 naga Asia, bersama Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Pada bulan 1996, Korea Selatan menjadi anggota ke-29 Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau yang disebut OECD, yang sebagian besar terdiri dari negara-negara maju. Korea Selatan telah terlahir kembali sebagai naga dunia di naga Asia. Gambar di belakang saya ini yaitu tentang ekspor Korea Selatan. Nah, ekspor Korea Selatan dari 32,82 juta dolar pada tahun 1960 telah melampaui 10 miliar dolar pada tahun 1977 dan meningkat tajam menjadi 542,2 miliar dolar pada tahun 2019. Pada tahun 1953, ketika pemerintah didirikan, pendapatan per kapita hanya sebesar 6,7 dolar, tetapi pada tahun 2019 meningkat drastis menjadi 32.115 dolar. Nah, dalam proses mengejar pertumbuhan intensif di tengah kekurangan modal dan sumber daya, Korea Selatan menciptakan struktur ekonomi berbasis ekspor yang berpusat pada perusahaan-perusahaan besar. Dengan kata lain, diciptakan sejumlah perusahaan besar dan struktur ekonomi yang sensitif terhadap ekonomi eksternal yang sangat tergantung pada ekspor dan impor. Dan di belakang saya ini menunjukkan grafik tentang produk domestik bruto dan pendapatan nasional per kapita.
Nah, pada November 1997, Dana Moneter Internasional atau IMF menghadapi krisis keuangan. Hal ini adalah cobaan pertama yang datang setelah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan menata ulang perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan melakukan restrukturisasi. Tingkat pertumbuhan dan inflasi kembali normal dalam 2 tahun, serta mencapai surplus transaksi berjalan. Dalam prosesnya, 3,5 juta orang mengumpulkan 227 ton emas milik pribadi untuk membayar kembali valuta asing yang dipinjam di IMF. Pelunasan utang luar negeri oleh rakyat secara sukarela menarik perhatian dunia dan menimbulkan kesan mendalam pada masyarakat internasional selama mengatasi krisis keuangan sepenuhnya dalam 3 tahun. Korea Selatan juga mendapatkan hasil tambahan, yaitu penerapan sistem ekonomi dan keuangan internasional. Sementara itu, dalam proses restrukturisasi terjadi efek samping berupa pengeluaran keuangan pemerintah yang meningkat dan ketimpangan pendapatan yang makin parah. Nah, perekonomian Korea Selatan berhasil mengatasi krisis ekonomi dan terus berkembang dengan pesat. Produk domestik bruto atau GNP meningkat lebih dari 3 kali lipat dari 504,6 miliar dolar pada tahun 2001 menjadi 1,64 triliun dolar pada tahun 2019. Pencapaian ini adalah terbesar ke-12 di dunia. Selain itu, pada periode krisis ekonomi, Korea Selatan mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu sebesar 4-5% per tahun pada tahun 2008, 2009, dan bahkan pada tahun 2010. Ketika ekonomi global mengalami krisis, Korea Selatan mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, yaitu sebesar 6,3%. Pertumbuhan ini dinilai oleh media besar asing sebagai contoh kasus teladan dalam mengatasi krisis atau textbook recovery. Nah, grafik di belakang saya ini menampilkan skala perdagangan atau nilai ekspor, di mana setelah melompat menjadi eksportir terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2010, Korea Selatan mencatat perdagangan 1 triliun dolar selama 4 tahun berturut-turut, dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Meskipun melambat pada 2015 dan 2016, pencapaian ini pulih kembali ke level 1 triliun dolar pada tahun 2017. Pada tahun 2019, Korea Selatan memiliki valuta asing sebesar US dollar 408,8 miliar dan rasio utang luar negeri jangka pendek sebesar 32,9%, yang merupakan tingkat menengah di antara negara-negara G20. Masyarakat internasional juga mengapresiasi kinerja ekonomi ini dan peringkat kredit Korea Selatan tetap terjaga pada level stabil. Nah, di tengah segala pencapaian dan tantangan, perhatian publik juga tertuju pada kasus korupsi yang melibatkan mantan Presiden Moon Jae-in dan keluarganya. Pada bulan Juli 2023, media Korea Selatan melaporkan adanya hubungan dekat antara Moon Jae-in dan maskapai Thai Starjet. Diketahui bahwa putra sulungnya Moon Hyosung memiliki hubungan dengan maskapai tersebut. Nah, lebih jelasnya ada tayangan video tentang cuplikan yang menyeret mantan presiden Korea Selatan. Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menjadi tersangka dalam kasus penyuapan. Ia diduga membantu menantunya memperoleh pekerjaan di Thai Starjet sebagai imbalan atas pengaturan penempatan pejabat penting di pemerintahan bagi pendiri maskapai tersebut. Penyelidikan yang dipimpin oleh Divisi Kriminal 3 Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju melibatkan penggeledahan pada 30 Agustus 2024 di rumah putrinya Moon Dae-hee. Kasus ini berawal dari pengaduan 4 tahun lalu tentang perekrutan menantu Moon, Seo, yang belakangan diketahui telah bercerai dengan Moon Dae-hee. Investigasi berfokus pada kemungkinan hubungan antara pekerjaan Seo dan penunjukan mantan anggota parlemen Lee Sang-jik sebagai Kepala Badan UKM dan Perusahaan Rintisan Korea atau KOSME. P3, partai oposisi saat itu, dan kelompok Civil Justice People mengajukan pengaduan antara September 2020 dan April 2021 mengenai dugaan suap.
Lee adalah seorang anggota parlemen 2 periode dari Partai Demokrat yang berkuasa saat itu dan pendiri A-Star-Jet. Lee yang kurang berpengalaman di industri penerbangan diangkat menjadi Presiden Kosmi pada Maret 2018, beberapa bulan sebelum Seo bergabung dengan unit A-Star di Thailand pada Juli tahun itu. Kurangnya pengalaman Seo di bidang penerbangan dan masalah keuangan perusahaan menimbulkan kecurigaan tentang keterlibatan kantor kepresidenan dalam pengangkatannya. Jaksa menduga bahwa penunjukan Lee sebagai kepala Kosme mungkin diputuskan selama pertemuan informal dengan sekretaris presiden pada akhir 2017. Penuntut menduga dukungan finansial Moon kepada keluarga putrinya dihentikan setelah Seo dipekerjakan. Nah, dari kasus korupsi yang dilakukan mantan presiden Korea Selatan itu, ada yang memengaruhi di Korea Selatan. Yang pertama itu kepercayaan investor, penurunan investasi asing langsung oleh FDI. Kasus korupsi tingkat tinggi dapat mengurangi kepercayaan investor asing yang mungkin menunda atau membatalkan investasi di Korea Selatan. Dan juga ketidakpastian politik dapat menyebabkan fluktuasi di pasar saham Korea dan memengaruhi nilai perusahaan-perusahaan besar dan dana pensiun. Yang kedua adalah reputasi internasional, di mana lembaga pemeringkat internasional mungkin mempertimbangkan untuk menurunkan peringkat kredit Korea Selatan yang dapat meningkatkan biaya pinjaman untuk pemerintah dan perusahaan. Dan juga mitra dagang mungkin menjadi lebih waspada dalam melakukan transaksi atau negosiasi perjanjian baru dengan Korea Selatan. Yang ketiga ada sektor pariwisata dan budaya, di mana citra negara yang tercoreng dapat mengurangi daya tarik Korea Selatan sebagai tujuan wisata, memengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata, dan juga dampak pada Korea Wave atau Hallyu yang telah menjadi sumber pendapatan signifikan melalui ekspor budaya pop. Nah, yang keempat adalah efisiensi pemerintah, di mana penyelidikan yang panjang dan menyeluruh akan memerlukan sumber daya yang signifikan dan mengalihkan dana dari program-program pembangunan lainnya. Dan juga fokus pemerintah yang teralihkan ke kasus ini dapat memperlambat implementasi kebijakan ekonomi penting. Terakhir adalah sektor korporasi, di mana perusahaan-perusahaan Korea mungkin menghadapi pengawasan yang lebih ketat yang bisa meningkatkan biaya kepatuhan dan mengurangi fleksibilitas operasional. Dan juga kasus ini dapat mendorong reformasi lebih lanjut pada konglomerat besar Korea yang mungkin memengaruhi struktur ekonomi negara. Nah, tidak hanya kasus suap yang dilakukan mantan Presiden Moon Jae-in, Korea Selatan juga mengalami tantangan geopolitik signifikan yaitu tentang salah satu peristiwa penting yang mengguncang stabilitas negara adalah insiden pada 29 Juni 2002, di mana ketika kapal patroli Korea Utara menyerang kapal Angkatan Laut Korea Selatan di dekat perbatasan laut yang disengketakan di Laut Kuning. Insiden ini mengakibatkan tewasnya 6 pelaut Korea Selatan dan mencederai 18 lainnya. Nah, mengingatkan dunia akan ketegangan yang masih ada di semenanjung Korea. Nah, dampak dari ketegangan ini cukup signifikan bagi sektor industri, di mana ketidakpastian politik menciptakan kekhawatiran di kalangan investor yang dapat mengurangi investasi asing langsung terutama di sektor berat dan teknologi tinggi. Selain itu, fluktuasi pasar saham dan nilai tukar dapat berdampak negatif pada perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung dan juga Hyundai yang merupakan pilar utama industri Korea Selatan. Dalam beberapa kasus, sektor industri juga terpaksa mengalihkan perhatian dari pengembangan inovasi teknologi ke alokasi sumber daya yang bertahan. Nah ini adalah ada cuplikan tentang terjadinya perang antara Korea Selatan dan Korea Utara.
Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang seputar berita di Korea Selatan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.